Mereka pikir aku hancur saat mereka kabur membawa seluruh hartaku demi pernikahan terlarang itu. Namun, senyum dingin putri jeniusku mengubah segalanya. Dalam semalam, tawa kemenangan mereka berubah menjadi sujud penyesalan di kakiku. Perangkap emasku telah bekerja dengan sempurna. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah besar bernuansa putih itu terasa mencekam sore ini. Bukan karena hantu atau hal mistis, melainkan karena kesunyian yang tidak wajar. Biasanya, jam segini televisi di ruang tengah akan menyala keras, menayangkan sinetron kesukaan ibu mertuaku, atau setidaknya ada suara mobil suamiku, Rangga, yang sedang dipanaskan di garasi. Namun, hari ini hening. Gerbang depan sedikit terbuka, dan ketika aku melangkah masuk ke halaman, jantungku langsung berdegup kencang. Garasi kosong. Pajero Sport hitam kesayanganku, satu-satunya kendaraan yang kami miliki untuk bepergian jauh, tidak ada di tempatnya. Awalnya, aku berpikir positif. Mungkin Rangga sedang mengantar ibunya berbelanja, atau mungkin menjemput putri kami, Kela, dari tempat les codingnya. Tapi logikaku segera menepis itu. Kela selalu pulang naik jemputan langganan, dan Rangga paling malas menyetir di jam macet seperti ini. Aku mempercepat langkah masuk ke dalam rumah. Pintu utama tidak terkunci. Saat aku mendorongnya, angin kosong menyambutku. Ruang tamu berantakan. Beberapa vas bunga pecah di lantai, seolah-olah ada orang yang terburu-buru lewat dan menyenggolnya tanpa peduli. Mas Rangga? Ibu, panggilku. Suaraku menggema, memantul di dinding-dinding kosong. Tidak ada jawaban. Perasaanku semakin tidak enak. Kakiku melangkah cepat menuju kamar utama. Pintu kamar itu terbuka lebar. Dan di sanalah, duniaku rasanya berhenti berputar sejenak. Lemari pakaianku isinya sudah diacak-acak. Tapi bukan itu yang membuat lututku lemas. Mataku tertuju pada sudut ruangan, tempat lemari besi kecil atau brankas yang biasa aku sembunyikan di balik meja rias. Pintu brankas itu menganga lebar. Kosong. Habis. Kotak bludru merah berisi perhiasan warisan nenekku, satu set berlian yang aku beli dengan tabunganku sendiri tahun lalu, sertifikat rumah ini, BPKB mobil, dan tumpukan uang tunai mata uang asing yang kusimpan untuk dana darurat, semuanya lenyap. Tidak tersisa satu lembar pun. Aku terduduk di tepi ranjang, napas terasa sesak. Di atas bantal tidurku, ada secari kertas yang ditindih dengan botol parfum kosong. Tulisan tangan itu sangat aku kenal. Tulisan cakar ayam milik Rangga. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kertas itu dan membacanya. Indira, maafkan aku, tapi aku harus melakukan ini. Aku tidak bisa lagi hidup dengan wanita pelit dan perhitungan sepertimu. Aku butuh kebahagiaan yang nyata, dan aku menemukannya pada Bella. Dia wanita yang mengerti kebutuhanku dan ibu. Saat kamu membaca ini, kami bertiga, aku, ibu, dan Bella, sudah dalam perjalanan keluar kota. Kami akan menikah siri di sana dan memulai hidup baru. Jangan mencoba mencari kami. Mobil dan isinya aku bawa sebagai ganti rugi atas waktu yang kubuang bersamamu selama ini. Rumah ini juga akan segera kami jual setelah aku mengurus balik nama sertifikat yang aku bawa. Jangan halangi kami, atau aku akan pastikan kamu tidak pernah melihat Kela lagi nanti. Tertanda, Rangga. Darahku mendidih. Bukan karena sedih ditinggalkan, tapi karena keberanian laki-laki itu. Dia menyebutku pelit, dia membawa kabur semuanya, dan yang paling menyakitkan, dia membawa serta ibunya, mertuaku, dan wanita simpanannya, Bella, menggunakan mobilku, uangku, dan hasil keringatku. Air mata kemarahan hampir jatuh membasahi pipi, ketika tiba-tiba terdengar langkah kaki tenang dari arah pintu kamar. Aku menoleh cepat, menghapus sudut mataku. Itu Kela, putriku yang baru berusia 10 tahun. Dia berdiri di sana dengan seragam sekolah yang masih melekat rapi, tas punggung tersampir di satu bahu, dan sebuah tablet di tangan kirinya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi kaget sedikit pun melihat kamar yang seperti kapal pecah ini. Matanya yang tajam di balik kacamata minus itu menatapku, lalu beralih ke brankas yang kosong. Ibu, panggilnya pelan. Suaranya tenang,
jauh lebih tenang dariku yang orang dewasa. Kela, kapan kamu pulang? Nak? Aku berusaha menyembunyikan kertas surat itu di balik punggungku, tidak ingin dia tahu kelakuan bejat ayahnya. Maaf, kamar ibu berantakan. Ayahmu dan nenek sedang pergi sebentar. Kela berjalan mendekat. Dia tidak menatapku dengan tatapan bingung anak kecil pada umumnya. Dia menatapku seperti seorang detektif yang sudah tahu akhir dari sebuah kasus. Dia duduk di sampingku, lalu meletakkan tabletnya di pangkuanku. Aku tahu mereka pergi, Bu. Aku melihat mereka mengangkut koper besar ke bagasi mobil 1 jam yang lalu lewat CCTV yang aku pasang diam-diam di garasi, kata Kela datar. Aku ternganga. CCTV? Sejak kapan kamu? Sejak nenek sering diam-diam masuk kamarku dan mengambil uang jajanku, potong Kela. Jarinya yang kecil lincah menggeser layar tablet. Mereka pergi membawa Tante Bella juga. Perempuan yang sering ayah, video call, kalau ibu sedang di kamar mandi. Aku terdiam, lidahku keluh. Ternyata putriku tahu segalanya. Dia tahu lebih banyak daripada yang kuduga. Rasa malu sebagai seorang ibu menyergapku. Aku gagal melindungi dia dari kenyataan pahit ini. Aku gagal memberinya keluarga yang utuh. Maafkan ibu, Kela. Air mataku akhirnya tumpah. Aku memeluk tubuh kecilnya erat-erat. Ayahmu membawa semuanya. Tabungan kita, perhiasan, surat rumah. Ibu ceroboh. Ibu minta maaf. Namun, tubuh Kela tidak bergetar menangis. Dia justru menepuk punggungku pelan, ritmenya teratur, seolah dialah yang sedang menenangkan anak kecil. Ibu tidak perlu minta maaf, bisik Kela di telingaku. Lalu dia melepaskan pelukanku dan menatap mataku lekat-lekat. Ada kilatan dingin di matanya yang membuat bulu kuduku meremang. Itu bukan tatapan anak 10 tahun yang polos. Itu tatapan seseorang yang memegang kendali penuh. Lihat ini, Bu, Kela menunjuk layar tabletnya. Di sana, terlihat sebuah peta digital dengan titik merah yang bergerak menjauh dari kota kami. Di bawahnya, ada deretan angka-angka dan kode yang tidak aku mengerti, tapi ada satu baris tulisan yang jelas, target loket. Aku sudah melacak GPS mobil ayah. Mereka sedang menuju jalan tol arah Bandung, jelas Kela santai. Dan soal brankas itu, ibu ingatkan, minggu lalu aku minta ibu mengganti kode keamanan brankas dan menukar isinya karena aku bilang perasaanku tidak enak. Aku mengingat-ingat. Ya, Kela memang pernah menyarankan itu dengan alasan dia bermimpi buruk ada maling. Aku menuruti saja karena berpikir tidak ada salahnya waspada, dan sebagian besar perhiasan asli memang sudah kupindahkan ke deposit box bank atas saran anak ini. Tunggu. Aku menatapnya tak percaya. Jadi yang mereka bawa? Perhiasan imitasi kualitas super yang ibu beli untuk properti foto jualan online. Jawab Kela santai, seolah sedang membicarakan menu makan malam. Dan uang tunai itu? Itu uang mainan monopoli edisi kolektor yang bagian atasnya saja aku kasih uang asli 100 ribuan. Kalau mereka tidak teliti, mereka tidak akan sadar sampai mereka membukanya. Aku menutup mulutku, menahan tawa yang bercampur dengan rasa takjub. Kela? Tenang, Bu, potongnya lagi. Dia mengetuk layar tabletnya sekali dengan tegas. Semua sudah aku bereskan. Akses rekening ibu yang dipegang, ayah sudah aku bekukan 5 menit setelah mereka keluar gerbang. Sekarang, kita tinggal menunggu waktu main-mainnya selesai. Kela tersenyum tipis, senyum yang sangat mirip dengan senyumku saat aku berhasil memenangkan tender proyek besar. Mereka pikir mereka pemangsa, padahal mereka cuma tikus yang masuk perangkap. Mendengar itu, rasa takut dan panikku lenyap seketika. Digantikan oleh rasa lega yang luar biasa dan sedikit rasa ngeri melihat kecerdasan putriku sendiri. Suamiku dan mertuaku meremehkan kami. Mereka lupa, darah yang mengalir di tubuh Kela adalah darahku, wanita yang mereka anggap bodoh tapi sebenarnya menghidupi mereka selama ini. Perang baru saja dimulai. Dan kali ini, jenderalnya adalah bocah 10 tahun dengan tablet di tangannya. Malam semakin larut, tapi mataku tak bisa terpejam. Kela sudah tidur di kamarnya, atau setidaknya berpura-pura tidur, karena aku tahu dia pasti sedang memantau pergerakan ayahnya lewat layar komputernya. Aku duduk di ruang tengah yang sunyi, ditemani secangkir teh yang sudah dingin. Pikiranku melayang mundur,
mencoba merangkai kepingan puzzle pengkhianatan ini. Bagaimana bisa hidupku berakhir seperti drama murahan ini? Semua orang tahu Rangga sebagai suami yang gagah, bekerja di perusahaan multinasional, dan sangat menyayangi keluarganya. Itu adalah citra yang kami bangun. Atau lebih tepatnya, citra yang aku bayar mahal untuk tetap tegak berdiri. Kenyataannya, itu semua bohong. Flashback setahun yang lalu berputar di kepalaku. Hari itu, Rangga pulang dengan wajah kusut. Dia melempar tas kerjanya ke sofa dan langsung membentakku karena masakan yang katanya kurang asin. Malam itu, dia mengaku bahwa dia sudah di PHK. Perusahaan bangkrut, IND. Pengurangan karyawan, katanya saat itu dengan nada defensif, seolah menantangku untuk marah. Aku tidak marah. Sebagai istri, aku berusaha menguatkan. Nggak apa-apa, Mas. Kita masih ada tabungan. Kamu bisa cari kerja lagi pelan-pelan. Sementara itu, bisnis onlineku kan lagi naik daun, cukup untuk menutup kebutuhan kita. Itulah kesalahan pertamaku. Memberinya rasa aman yang berlebihan. Rangga tidak pernah mencari kerja lagi. Minggu pertama, dia beralasan ingin istirahat. Bulan pertama, dia bilang tidak ada lowongan yang selevel dengannya. Bulan ketiga, dia mulai kecanduan game online dan nongkrong dengan teman-temannya yang tidak jelas. Sementara aku bekerja seperti kuda. Bisnis online yang kurintis dari nol, jualan tas branded, bekas dan investasi saham, meledak. Uang mengalir deras. Tapi demi menjaga harga diri Rangga di depan keluarga besarnya dan tetangga, aku membiarkan dia tetap berlagak seperti kepala keluarga yang sukses. Setiap kali ada acara keluarga, aku menyelipkan amplop tebal ke saku Rangga agar dia yang memberikannya ke orang tuanya. Biar dia terlihat hebat. Biar dia tidak malu. Lihat tuh Rangga, kata Bu Sari, ibu mertuaku, suatu hari di acara arisan keluarga. Waktu itu aku sedang sibuk di dapur menyiapkan makanan, tapi telingaku cukup tajam mendengar suaranya yang cempreng. Dia sukses, uangnya banyak. Sayang aja istrinya itu, si Indira, nggak bisa gaya. Penampilannya kucel, kayak pembantu. Padahal anakku sudah kasih uang belanja banyak. Pasti uangnya ditimbun sendiri sama dia. Dasar pelit. Hatiku mencelos mendengarnya. Padahal baju yang dipakai Bu Sari, tas yang ditentengnya, bahkan uang arisan yang dia bayarkan, semuanya dari keringatku. Rangga hanya perantara. Tapi Rangga diam saja. Dia tidak membelaku. Dia malah tertawa kecil dan berkata, "Ya gitulah Bu, namanya juga orang desa, nggak ngerti fashion nih." Sejak saat itu, aku mulai menarik diri. Aku berhenti memberi uang saku berlebihan pada Rangga. Aku mulai menabung diam-diam untuk masa depan kelak. Dan rupanya, perubahan sikapku itu memicu bencana yang lebih besar. Bu Sari tidak terima, jatah bulanannya berkurang. Dia mulai menghasut Rangga. "Istrimu itu pasti punya simpanan lain. Rangga, masa bisnisnya sepi terus? Jangan-jangan dia pelit sama kamu karena uangnya dikasih ke keluarganya sendiri." Dan masuklah Bella ke dalam lingkaran setan ini. Aku ingat pertama kali melihat Bella. Dia teman lama Rangga semasa kuliah yang tiba-tiba muncul lagi di reuni 6 bulan lalu. Cantik, modis, dan penuh gaya. Tipe wanita yang membuat Bu Sari langsung jatuh hati. Bu Sari sering membanding-bandingkan aku dengannya. "Coba kamu kayak Bella, IND. Wangi, rapi. Suami itu betah di rumah." Sindir Bu Sari suatu pagi saat aku sedang mengepel lantai sebelum mengurus pesanan pelanggan. Tanpa sepengetahuanku, atau mungkin aku yang terlalu denial untuk mengakuinya, Rangga dan Bella mulai menjalin hubungan. Bu Sari mendukung penuh. Di mata Bu Sari dan Rangga, Bella adalah wanita kaya. Sosialita. Sering pamer foto liburan ke luar negeri di Instagram. Mereka berpikir, jika Rangga bersama Bella, hidup mereka akan lebih mewah tanpa harus mengemis padaku yang mereka anggap pelit. Betapa bodohnya mereka. Aku tersenyum miris mengingat kejadian 2 hari lalu. Aku sedang membereskan jas lama Rangga untuk di laundry, dan menemukan struk pembayaran hotel bintang 5 di saku celananya. Tanggalnya baru seminggu yang lalu. Di saat dia bilang padaku tidak punya uang untuk bayar iuran sekolah kelak, dia malah tidur di hotel mewah. Saat itu aku belum tahu siapa wanitanya.
Tapi instingku mengatakan ada yang tidak beres. Dan puncaknya adalah surat yang kubaca sore tadi. Kebahagiaan baruku bersama Bella, tulisnya. Rangga berpikir Bella adalah tiket emasnya menuju hidup enak. Dia berpikir dengan mencuri hartaku, yang dia kira akan membuatnya kaya raya, dia bisa memulai hidup baru sebagai raja bersama ratu barunya. Ironis sekali, Rangga tidak tahu bahwa status kaya yang dia banggakan selama ini adalah gelembung sabun yang kutiupkan. Dan Bella, aku pernah iseng mengecek latar belakangnya lewat koneksi bisnisku. Bella hanyalah wanita yang terlilit utang pinjaman online puluhan juta rupiah. Dia mendekati Rangga karena mengira Rangga kaya raya. Jadi sekarang, bayangkan skenarionya. Suami pengangguran yang mencuri harta, yang ternyata palsu, lari bersama mertua matre, menuju pelukan pelakor yang juga penipu dan sedang dikejar utang. Mereka bertiga adalah bom waktu yang siap meledak. Ibu belum tidur? Suara Kela membuyarkan lamunanku. Dia berdiri di ambang pintu kamar, memegang gelas air mineral. Belum, nak. Ibu cuma berpikir. Jawabku sambil memaksakan senyum. Kela berjalan mendekat dan duduk di sofa seberangku. Ibu memikirkan ayah. Ibu memikirkan betapa bodohnya ibu selama ini, membiarkan mereka menginjak-injak kita. Kela menggeleng pelan. Ibu tidak bodoh. Ibu cuma terlalu baik. Dan orang jahat selalu menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Itu kesalahan algoritma berpikir mereka. Aku tertawa kecil. Bahasa anak ini selalu ajaib. Jadi, apa rencana jenderal kecil selanjutnya? Mata Kela berkilat jenaka. Ibu tahu kan mobil Pajero itu baru diservis bulan lalu? Aku minta mekaniknya memasang fitur pemutus arus jarak jauh yang terhubung ke aplikasiku. Bukan fitur standar pabrik, tapi modifikasi khusus. Lalu, tanyaku penasaran. Mereka sekarang ada di jalan tol Cipularang. Sebentar lagi mereka akan keluar di exit tol menuju daerah pegunungan yang sepi, jalan tikus yang sering ayah pakai untuk menghindari macet kalau mau ke villa temannya, jelas Kela sambil melirik jam dinding. Bensin di mobil itu indikatornya aku, I-hack, I. Dit I dashboard, I terlihat I full I. Padahal aslinya tinggal sisa 5 liter. Cukup untuk sampai ke tengah hutan karet yang gelap gulita. Dan saat bensin habis, mesin mati total, AC mati, lampu mati, dan sinyal HP di sana. Kela membuat gestur meledak dengan tangannya. 0 besar. Aku menelan ludah. Itu kejam. Tapi mengingat mereka membawa kabur sertifikat rumah dan meninggalkanku serta Kela tanpa sepeser pun uang tunai, menurut pengetahuan mereka, rasa kasihan itu menguap entah kemana. Itu baru permulaan, Bu, lanjut Kela. Besok pagi, saat mereka akhirnya bisa mencari sinyal atau bantuan, kejutan sesungguhnya baru akan dimulai. Aku menemukan file rahasia di laptop lama ayah. File yang kalau Bu Sari dan Tante Bella tahu, mereka akan saling jambak dalam hitungan detik. File apa? Bukti utang judi online ayah, jawab Kela enteng. Totalnya hampir 500 juta. Dan jatuh temponya besok siang. Nomor HP ayah sudah aku i-forward, ke semua debt collector kontaknya. Jadi begitu HP-nya dapat sinyal, boom, ponselnya akan meledak dengan teror tagihan. Aku bersandar di sofa, menatap langit-langit. Malam ini aku kehilangan suami. Tapi malam ini juga, aku sadar aku memiliki sekutu terkuat di dunia. Putriku sendiri. Tidurlah, Bu, kata Kela sambil beranjak. Simpan tenaga ibu. Besok kita akan kedatangan tamu yang memohon-mohon ampun. Aku mengangguk. Selamat malam, sayang. Selamat malam, Bu. Mimpi indah. Biar mereka yang mimpi buruk. Ingatanku mundur ke 1 minggu sebelum kejadian kaburnya Rangga. Hari itu adalah hari Minggu yang seharusnya tenang. Aku sedang berpura-pura sakit kepala dan berbaring di kamar tidur tamu di lantai bawah. Aku sengaja menyingkir karena muak melihat Rangga yang seharian hanya bermain ponsel sambil senyum-senyum sendiri. Sementara Bu Sari terus-terusan menyindirku soal menu makan siang yang kurang mewah. Rumah terasa sunyi siang itu karena Kela sedang di kamarnya, mengerjakan proyek coding iseng-isengnya. Namun, kesunyian itu pecah oleh suara bisik-bisik yang cukup keras dari ruang keluarga. Pintu kamar tamu sedikit terbuka, membiarkan suara itu merayap masuk ke telingaku.
Kamu yakin, Rangga? Kita harus pergi secepatnya sebelum Indira curiga. Itu suara Bu Sari. Nadanya mendesak, penuh nafsu. Tenang saja, Bu. Tiket pesawat ke Bali sudah aku cek. Tapi kayaknya mending kita naik mobil saja biar bisa bawa barang banyak. Nanti kita nikah siri di villa teman aku di puncak dulu, baru lanjut liburan, jawab Rangga. Suaranya terdengar begitu bersemangat, nada yang sudah lama hilang saat dia bicara denganku. Terus si Bella gimana? Dia mau kalau cuma nikah siri? Tanya Bu Sari lagi. Bella itu cinta mati sama aku, Bu. Lagian dia tahu aku lagi proses cerai sama Indira. Yang penting sekarang kita amanin dulu harta. Sertifikat rumah, perhiasan Indira yang diberangkas itu, nilainya ratusan juta, Bu. Cukup buat modal kita buka usaha baru bareng Bella. Biar si Indira itu membusuk di sini sendirian. Darahku mendidih seketika. Jantungku berpacu begitu kencang hingga rasanya sakit di dada. Mereka bukan hanya ingin mengkhianatiku, mereka ingin merampokku. Mereka ingin meninggalkanku miskin dan hancur. Emosiku meledak. Aku bangkit dari kasur, siap melabrak mereka saat itu juga. Aku ingin berteriak, memaki, dan mengusir mereka detik ini juga. Namun, sebelum tanganku menyentuh gagang pintu, sebuah tangan kecil yang dingin menahan lenganku. Aku menoleh. Kela berdiri di sana, entah sejak kapan dia masuk. Wajahnya datar, tapi matanya menatapku tajam di balik kacamata minusnya. Dia menggeleng pelan. Telunjuknya ditempelkan di bibir, memberi isyarat agar aku diam. Jangan sekarang, Bu, bisiknya sangat pelan, hampir tak terdengar. Kalau ibu ngamuk sekarang, mereka akan menyangkal. Mereka akan main korban, playing victim. Dan yang paling parah, mereka akan lebih waspada. Tapi mereka mau mencuri semuanya. Kela? Balasku dengan suara tertahan, air mata kemarahan menggenang. Ikut aku, kata Kela menarik tanganku. Kami menyelinap kembali ke kamar Kela yang kedap suara. Di sanalah, di depan 3 monitor komputernya yang menyala terang, Kela menunjukkan senjata yang mengubah keputusasaanku menjadi strategi perang. Aku curiga sejak ayah mulai sering ganti password HP, kata Kela sambil mengetikkan sesuatu di keyboardnya. Layar berubah menampilkan deretan data mutasi rekening bank. Jadi aku sadap HP ayah. Dan lihat ini, Bu. Mataku terbelalak melihat angka-angka merah di layar. Itu adalah riwayat transaksi rekening pribadi Rangga yang selama ini dia sembunyikan. Judi online? Tanyaku tak percaya. Bukan cuma judi, Bu. Ayah kalah telak. Total utangnya ke pinjaman online dan beberapa rentenir perorangan mencapai 2 miliar rupiah. Jelas Kela dengan nada klinis seperti dokter membedah penyakit. Jatuh temponya minggu depan. Itu alasan kenapa ayah dan nenek buru-buru mau kabur. Mereka dikejar utang, dan mereka butuh aset ibu untuk melunasinya. Aku terduduk lemas di kursi belajar Kela. 2 miliar? Rangga benar-benar sudah gila. Dan wanita itu, Bella, Kela mengganti tampilan layar ke profil media sosial dan data pribadi seseorang. Bella Citra. Mengaku anak pengusaha batubara di profil Instagramnya. Tapi faktanya, Kela menekan tombol enter. Data asli Bella muncul. Mantan SPG rokok yang dipecat karena kasus penggelapan uang kasbon. Dia punya utang kartu kredit di 5 bank berbeda, totalnya hampir 150 juta. Dia sedang dikejar debt collector juga. Dia mendekati ayah karena ayah sering pamer mobil Pajero ibu dan ngaku-ngaku itu hasil bisnis ayah. Aku tertawa. Tawa yang hambar dan getir. Jadi, suamiku yang punya utang 2 miliar, mau lari sama pelakor yang punya utang ratusan juta? Mereka saling menipu? Tepat sekali, sahut Kela. Dia memutar kursi rodanya menghadapku. Ini senjata kita, Bu. Kelemahan fatal mereka adalah ketidaktahuan. Mereka bodoh, serakah, dan buta teknologi. Kela kemudian menyodorkan sebuah rencana gila. Rencana yang awalnya aku tolak karena terlalu berisiko, tapi akhirnya ku setujui karena aku sadar. Menjadi orang baik saja tidak cukup untuk melawan orang jahat. Ibu harus menukar isi brankas itu. Perintah Kela hari itu. Besok ibu beli perhiasan imitasi di pasar baru. Yang kualitas super, yang kilaunya sama persis kayak asli. Masukkan ke kotak bludru warisan nenek.
Sertifikat rumah? Ibu scan yang asli, cetak ulang pakai kertas tebal yang mirip, lalu laminating. Mereka nggak akan sempat cek keasliannya kalau lagi panik mau kabur. Lalu uang tunainya? Tanyaku. Aku punya sisa uang mainan monopoli edisi gold yang kertasnya bagus. Kita tumpuk di bawah, atasnya kasih uang 100 ribuan asli 2 lembar. Cukup buat mancing mata mereka. Hari itu, di kamar Kela yang penuh cahaya monitor, aku berhenti menjadi istri yang tersakiti. Aku berubah menjadi aktris. Selama seminggu terakhir, aku berpura-pura bodoh. Aku membiarkan Rangga membentakku. Aku membiarkan Bu Sari menghinaku. Aku bahkan sengaja, lupa, mengunci pintu brankas pagi ini agar mereka lebih mudah mengambilnya. Aku memberi mereka jalan yang mulus, karpet merah menuju kehancuran mereka sendiri. Dan sekarang, saat aku duduk sendirian di ruang tamu yang kosong setelah mereka pergi, aku menyadari satu hal. Senjata terkuat bukanlah otot atau teriakan, melainkan informasi. Dan berkat Kela, aku memegang semua kartu asnya. Mereka membawa harta itu dengan senyum kemenangan, tanpa sadar bahwa mereka sedang membawa bom waktu yang detiknya terus berjalan mundur. Cahaya matahari pagi menerobos masuk lewat celah gorden, menyilaukan mataku yang sembab. Aku tertidur di sofa ruang tamu. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Rumah ini hening, tapi anehnya, udaranya terasa jauh lebih ringan dan segar. Tidak ada asap rokok Rangga, tidak ada suara cerewet Bu Sari yang minta kopi panas. Aku bangun, merenggangkan badan, dan menyadari bahwa hari ini adalah hari eksekusi. Aku tidak lagi merasa sedih. Air mataku sudah kering semalam. Yang tersisa hanyalah fokus yang tajam setajam silet. Selamat pagi, Bu. Kopinya sudah siap. Kela muncul dari dapur membawa nampan berisi 2 cangkir kopi dan roti bakar. Anak itu sepertinya sudah bangun sejak subuh. Atau mungkin tidak tidur sama sekali. Dia sudah mandi, wangi, dan memakai piyama santai, tapi matanya terpaku pada tablet yang disandarkan di botol selai. Pagi, sayang. Terima kasih. Aku mengecup keningnya. Bagaimana status target? Kela tersenyum miring. Mereka tidur di dalam mobil di pinggir hutan karet daerah Subang. Sesuai rencana, bensin habis tepat di area blank spot tadi malam jam 2 pagi. Mereka nggak bisa keluar karena pintu terkunci otomatis dari sistem, dan jendela macet. Mereka terkurung di mobil semalaman? Tanyaku, sedikit ngeri membayangkan betapa pengapnya di sana. Aku nyalakan ventilasi sedikit lewat aplikasi, jadi mereka nggak akan mati lemas. Cuma ya, pasti bau keringat dan bau kaki campur aduk. Ditambah lagi, di sana banyak nyamuk. Jawab Kela santai sambil mengunyah rotinya. Aku mengangguk, lalu mengambil ponselku. Langkah pertama, legalitas. Aku menekan nomor Adrian, pengacara keluarga yang sudah lama mengurus bisnisku. Adrian adalah teman almarhum ayahku, orang yang sangat bisa dipercaya. Halo, Adrian. Maaf telepon pagi-pagi, sapaku saat sambungan terangkat. Indira? Tumen. Ada masalah bisnis? Suara berat Adrian terdengar di seberang. Bukan bisnis, tapi pribadi. Aku mau kamu siapkan berkas gugatan cerai untuk Rangga sekarang juga. Alasannya, perzinahan dan penelantaran, kataku tegas tanpa ragu sedikit pun. Hening sejenak di seberang sana. Kamu serius? Akhirnya? Sangat serius. Dan satu lagi, tolong buatkan laporan polisi, tapi jangan dimasukkan dulu, cukup draftnya saja, atas tuduhan pencurian aset. Sertifikat rumah, mobil, dan perhiasan. Aku butuh berkas itu untuk menekan mereka nanti malam. Nanti malam? Kamu tahu mereka di mana? Aku tahu. Mereka akan datang memelas padaku nanti malam. Siapkan saja berkasnya, dan tolong kamu datang ke rumah jam 7 malam ya. Jadilah saksiku. Baik, Aku ikut lega kamu akhirnya mengambil keputusan ini. Aku siapkan semuanya. Telepon ditutup. Langkah pertama selesai. Sekarang, langkah kedua, finansial. Aku menatap Kela. Kartu kredit tambahan ayah yang limitnya dari rekening ibu, masih aktif. Kela menggeleng. Sudah aku set statusnya, stolen, alias hilang jam 6 pagi tadi.
Jadi kalau mereka nanti nemu sinyal atau ada orang lewat yang mau nolong derek mobil, terus mereka mau bayar pakai kartu itu, decline. Ditolak. Bagus. Rekening ayah sendiri? 0 rupiah. Sudah ditarik autodebit sama sistem pinjaman online tepat jam 001 tadi malam. Sistem bank tidak kenal ampun. Jelas kelah. Itu artinya, saat ini Rangga, Busari, dan Bella benar-benar tidak memegang uang sepeser pun. Uang tunai di koper? Itu uang mainan. Perhiasan? Kartu kredit? Blokir. Saldo rekening? Kosong. Langkah ketiga, serangan psikologis. Aku teringat data debt collector yang Kela temukan. Orang-orang yang mengejar utang Rangga bukan orang sembarangan. Mereka adalah rentenir jalanan yang kasar. Ki, kamu bisa kirim lokasi terkini mobil ayah ke nomor-nomor penagih utang itu? Tanyaku. Kela menatapku dengan alis terangkat, terkesan. Ibu mau kasih umpan domba ke serigala? Bukan. Ibu mau kasih mereka sedikit motivasi. Kirim pesan anonim ke para penagih utang itu. Bilang kalau target mereka, Rangga, sedang berusaha kabur keluar kota membawa aset berharga, dan sekarang mobilnya mogok di koordinat sekian. Kalau mereka tidak cepat, Rangga akan lolos. Jari-jari kecil Kela menari lincah di atas layar tablet. Pesan terkirim ke 5 nomor berbeda. Wah, salah satu penagih langsung balas, OTW. Mereka gerak cepat juga. Aku membayangkan kepanikan Rangga nanti. Terjebak di hutan, mobil mati, lapar, haus, bau, dimarahi Bella dan Busari, lalu tiba-tiba didatangi preman-preman yang menagih utang. Oh ya, Bu, Kela menyelah. Tadi aku cek rekaman suara dari bag, alat penyadap, yang aku tempel di bawah jok mobil. Ibu mau dengar drama pagi ini? Putar, kataku sambil menyeruput kopi. Kela menekan tombol play. Suara kresek-kresek terdengar, lalu muncul suara cempreng Bella yang sedang berteriak histeris. Kamu bilang kamu kaya. Mobil Pajero kok mogok di hutan. Panas tahu. Make up aku luntur semua. Mana sinyal nggak ada? Lalu suara Rangga yang terdengar panik dan lelah. Sabar dong, Bel. Ini pasti cuma masalah aki. Nanti kalau ada orang lewat kita minta tolong. Suara Busari menimpali dengan nada merengek. Rangga, ibu lapar. Ibu mau buang air. Masa ibu pipis di botol aqua lagi? Jijik. Ya mau gimana lagi Bu? Pintu nggak bisa dibuka, bentak Rangga frustrasi. Aku tersenyum puas mendengar kekacauan itu. Ini baru permulaan. Ki, jam berapa kira-kira kamu mau, berbaik hati, menyalakan mesin mobilnya lagi? Tanyaku. Kela melihat jam. Sekarang jam 8. Biarkan mereka matang dulu di sana sampai jam 12 siang. Biar matahari makin terik. Nanti pas jam makan siang, aku akan nyalakan kuncinya sebentar biar mereka bisa keluar cari makan. Lupa, mereka kan gak punya duit buat beli makan. Kela terkikik pelan. Dan saat mereka sadar mereka gak punya uang, mereka akan terpaksa membuka brankas perhiasan dan uang di koper itu untuk barter dengan tukang truk atau warga lokal demi bensin atau makanan. Sambung Kela. Dan saat itulah aku menatap mata putriku. Saat itulah bom mentalnya meledak. Saat mereka tahu semua yang mereka curi itu sampah. Pungkas Kela. Aku berdiri, merapikan baju tidurku. Oke. Kita punya waktu sampai sore untuk bersiap. Ibu mau ke salon dulu, luluran dan dandan yang cantik. Lalu ibu mau masak makanan enak yang banyak. Bukan untuk mereka, tapi untuk kita makan di depan mereka saat mereka pulang kelaparan nanti. Ide bagus, Bu. Aku mau lanjut main game dulu. Panggung sudah siap. Para pemain sudah terperangkap. Sekarang tinggal menunggu mereka pulang dengan lutut gemetar dan kepala tertunduk. Aku, Indira, tidak sabar menantikan momen ketika suami dan mertuaku menyadari bahwa mereka telah membuang berlian demi memungut kerikil, dan kerikil itu pun ternyata palsu. Hari sudah beranjak siang. Matahari bersinar terik, seolah alam semesta pun mendukung rencana kecil kami untuk memanggang mereka yang telah berkhianat. Aku duduk santai di ruang tengah yang sejuk ber-AC, mengenakan gaun rumah sutra terbaikku, sambil menikmati sepiring potongan buah segar. Di hadapanku, Kela duduk bersila di karpet,
Matanya fokus menatap layar laptop, sementara telinganya tertutup headphone besar. Dia adalah DJ dalam pesta kehancuran ini. Sambungkan ke e-speaker, ruang tengah, Ki. Ibu mau dengar? Pintaku sambil menusuk sepotong melon. Kela mengangguk dan menekan beberapa tombol. Seketika, suara kreseh-kreseh statis memenuhi ruangan, disusul oleh suara-suara manusia yang terdengar sangat menderita. Kualitas suaranya jernih, berkat alat penyadap mahal yang dipasang Kela. Panas. Ya Tuhan, panas banget. Rangga, kamu gimana sih? Nyalain AC-nya. Aku bisa mati kalau begini. Itu suara Bella. Terdengar melengking, penuh emosi, dan putus asa. Tidak ada lagi nada manja yang dibuat-buat seperti yang sering kudengar di rekaman telepon sebelumnya. Nggak bisa, Bel. Mesinnya mati total. Kuncinya macet, nggak bisa diputar sama sekali. Rangga menyahut, napasnya terdengar berat, seperti orang yang sedang menahan amarah dan kepanikan sekaligus. Sabar sedikit kenapa sih? Sabar? Sabar matamu. Suara Bu Sari menimpali, terdengar lemah tapi tajam. Ibu sudah pusing. Rangga, darah tinggi ibu kumat. Ini mobil atau oven? Kenapa pintunya nggak bisa dibuka? Kaca jendelanya juga macet. Kamu beli mobil rongsokan ya? Katanya mobil mewah. Aku tersenyum puas. Mobil Pajero itu memang mewah, Bu Sari. Tapi kecanggihannya sekarang dikendalikan oleh cucu yang ibu anggap remeh. Kela telah mengunci sistem Central Lock, dan mematikan fungsi power window. Mereka terjebak dalam kotak besi hitam di tengah hutan karet, di bawah matahari jam 12 siang, tanpa ventilasi yang memadai. Suhu kabin sekarang 42 derajat Celcius, lapor Kela datar, seolah sedang melaporkan cuaca. Detak jantung mereka meningkat. Level stres tinggi. Di rekaman suara, terdengar suara gedoran keras ke kaca. Mereka mencoba memecahkan kaca, tapi kaca mobil itu sudah dilapisi film anti pecah standar keamanan tinggi yang dulu dipasang Rangga sendiri demi gaya-gayaan. Ironis. Ada orang. Ada truk lewat. Rangga berteriak. Tolong. Tolong kami. Tentu saja, supir truk itu tidak akan mendengar teriakan mereka dari dalam mobil yang kedap suara dan tertutup rapat. Ki, kasih mereka napas sedikit, kataku. Jangan sampai mereka mati dehidrasi sebelum permainan sesungguhnya dimulai. Siap, Bu. Membuka kunci pintu dalam 3, 2, 1. Terdengar suara klik mekanis yang keras dari rekaman. Kebuka. Pintunya kebuka. Rangga terdengar lega luar biasa. Suara pintu mobil didorong kasar, lalu suara langkah kaki berhamburan keluar ke atas kerikil dan rumput kering. Suara napas mereka yang menghirup udara segar terdengar rakus. Air mana air? Bu Sari merintih. Habis, Tante. Tadi kan udah diminum Rangga semua. Sentak Bella. Rangga, sekarang kita gimana? Kita di tengah hutan, nggak ada sinyal, mobil mogok, perut lapar, haus. Kamu bilang kita mau ke villa mewah. Tenang, Bel. Tenang dulu. Itu di depan sana ada warung kecil. Kita ke sana, beli minum sama makan, terus cari bengkel atau derek. Bujuk Rangga. Aku dan Kela saling pandang. Inilah momen yang kami tunggu. Momen transaksi. Hening sejenak di rekaman, hanya terdengar suara langkah kaki mereka menyeret langkah menuju warung yang dimaksud Rangga. Beberapa menit kemudian, terdengar suara interaksi dengan pemilik warung, seorang bapak tua dengan logat Sunda yang kental. Pak, ada air mineral dingin? 3 botol. Sama nasi rames ada? Tanya Rangga angkuh. Bahkan dalam keadaan susah pun, nada bicaranya masih sombong. Ada, Den. Silakan duduk. Lauknya tinggal ayam goreng sama tempe, jawab si bapak warung. Terdengar denting sendok dan garpu. Mereka makan dengan lahap. Aku bisa membayangkan betapa kelaparannya mereka setelah semalaman terkurung. Mereka makan seperti orang yang belum pernah melihat nasi. Setelah sekitar 20 menit, saatnya membayar. Berapa semuanya, Pak? Tanya Rangga. 75.000, Den. Oke. Pakai kartu ini ya, Pak. Ada mesin EDC kan? Atau kris?
Waduh, Den. Di sini MAH hutan. Sinyal aja susah, boro-boro mesin gesek. Tunai atuh, Den. Hening. Aku menahan napas. Oh, tunai ya. Sebentar, suara Rangga terdengar merogoh saku. Waduh, dompet saya ketinggalan di dashboard mobil. Bel, kamu ada tunai? Nggak adalah. Kan tasku juga di mobil. Jawab Bella ketus. Ambil dong di mobil. Ah, ribet. Bu, ibu pegang tunai nggak? Ibu cuma bawa tas kecil, isinya obat. Dompet ibu kan kamu yang suruh masukin koper biar aman. Omel Bu Sari. Ya sudah, Pak. Bapak tunggu sebentar ya, saya ambil uang dulu di mobil. Istri dan ibu saya tunggu di sini sebagai jaminan, kata Rangga. Langkah kaki Rangga terdengar menjauh, kembali ke mobil. Aku memberi kode pada Kela. Sekarang, Ki. Kela mengetik cepat. Mengirim notifikasi palsu ke HP ayah, sinyal terdeteksi sesaat. Di rekaman, aku mendengar Rangga bergumam sendiri saat sampai di mobil. Sialan, panas banget. Mana koper duitnya? Nah ini dia. Suara resleting koper dibuka. Srek. Inilah momen yang kunanti. Detik-detik kehancuran harapan. Rangga membuka koper yang dia kira berisi tabungan masa depanku. Hening. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Apa-apaan ini? Teriakan Rangga begitu keras hingga membuat speaker di ruang tengahku sedikit bergetar. Uang mainan? Monopoli? Kertas koran? Suara Rangga terdengar seperti orang yang tercekik. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Indira nyimpen duit di sini. Aku lihat sendiri tumpukannya. Terdengar suara dia mengacak-acak isi koper dengan panik. Kertas-kertas berhamburan. Palsu. Semuanya palsu. Cuma bagian atasnya doang yang asli. Bangsat. Napasnya memburu. Dia beralih ke kotak perhiasan. Brankas pasti asli. Emas neneknya. Suara kotak bludru dibuka. Lalu hening lagi. Disusul suara benda keras dibanting ke aspal. Plastik. Ini kalung plastik? Rangga meraung frustrasi. Raungan keputusasaan dari seorang pria yang sadar dia baru saja menukar hidup nyamannya dengan skoper sampah. Di warung, Bella dan Bu Sari yang mendengar teriakan Rangga, berlari menyusul. Kenapa? Rangga? Kenapa teriak-teriak? Tanya Bu Sari ngos-ngosan. Lihat ini, Bu, lihat. Rangga terdengar melempar tumpukan uang mainan itu ke arah mereka. Si Indira sialan itu nipu kita. Semua hartanya palsu. Ini uang mainan, perhiasannya imitasi pasar malam. Hah? Bella menjerit. Kamu gila ya? Jangan bercanda. Aku udah relain ninggalin apartemenku buat ikut kamu. Cek aja sendiri. Terdengar keributan saat Bella dan Bu Sari memeriksa barang-barang itu. Dan kemudian, pecahlah Perang Dunia Ketiga. Dasar penipu. Bella berteriak histeris. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang istrimu hartanya miliaran. Ini apa? Kertas sampah. Kamu mau nipu aku ya buat bayarin utang-utang kamu? Aku nggak nipu, Bel. Sumpah. Ini pasti Indira yang tukar. Dia menjebak kita. Rangga membela diri dengan suara bergetar. Alah, alasan. Bilang aja kamu emang miskin. Tahu gitu mending aku sama koko-koko glodok daripada sama kamu. Maki Bella. Heh, jaga mulut kamu ya perempuan kampung. Bu Sari ikut campur, membela anaknya. Anak saya ini sarjana. Kamu yang gatal godain dia. Diam lu nenek tua. Lu juga sama aja. Matre, makan tuh sarjana. Sarjana kok makan uang monopoli. Di tengah kekacauan saling maki itu, di mana harga diri mereka sudah runtuh serendah tanah, terdengar suara lain. Suara deru motor yang mendekat. Banyak motor. Suara knalpot brong yang bising dan mengintimidasi. Kela mengangkat satu alisnya. Tamu undangan kloter kedua sudah datang, Bu. Di rekaman, suara makian mereka terhenti. Rangga, itu siapa? Kok banyak preman? Suara Bu Sari gemetar ketakutan.
Terdengar suara motor-motor itu berhenti, mengepung mereka. Suara berat seorang pria terdengar. "Woi, yang namanya Rangga mana?" Hening yang mencekam. "Itu dia bang. Yang pakai kaos polo biru," teriak salah satu penagih. "Bagus. Heh, Rangga. Enak banget lu mau kabur ya? Bayar utang lu 2 miliar sekarang. Bos gue udah gak sabar." "Ah, ampun bangsa, saya gak kabur, saya cuma..." Rangga gagap setengah mati. "Halah bacot. Sikat, woi." Suara gedebuk pukulan terdengar, diikuti teriakan kesakitan Rangga. "Aduh, ampun bang, jangan pukul." Kepanikan mencapai puncaknya. Bella berteriak histeris. Busari menangis meraung-raung minta tolong. "Ki, cukup, perintahku tegas. Nyalakan mesin mobilnya sekarang. Biarkan mereka kabur. Jangan sampai Rangga mati di sana. Ibu mau dia hancur perlahan, bukan mati konyol." Kela menekan tombol enter. Mesin menyala. Di sana, di tengah keroyokan, mesin Pajero tiba-tiba menderu hidup. Mobilnya nyala. "Masuk. Cepat masuk," teriak Rangga di sela-sela rintihannya. Terdengar suara pintu dibanting, mereka bertiga melompat masuk ke dalam mobil dengan panik. "Jalan Rangga. Jalan. Mereka bawa balok kayu," teriak Bella. Suara ban berdecit beradu dengan aspal saat Rangga menginjak gas dalam-dalam, menabrak apapun yang ada di depannya untuk melarikan diri dari kepungan penagih utang. Suara makian para penagih utang terdengar menjauh. Di dalam mobil yang melaju kencang tak tentu arah itu, suasana hening sesaat, hanya terdengar napas mereka yang memburu dan isak tangis Busari. Lalu, sebuah suara muncul dari speaker audio mobil mereka, suara yang berasal dari mikrofon Kela di sini. "Halo, Ayah. Halo, Oma. Halo, Tante Bella," sapa Kela dengan nada dingin dan tenang lewat mikrofon-nya. Di seberang sana, terdengar jeritan kaget mereka. "Hantu?" teriak Busari. "Bukan hantu, Oma. Ini Kela," lanjut putriku. "Gimana liburannya? Serukan main kejar-kejaran sama teman-teman ayah?" "Oh iya, sekedar info, kartu kredit ayah sudah diblokir, rekening ayah kosong, dan bensin mobil itu cuma cukup buat sampai ke rumah kita lagi. Jadi, Kela saranin ayah putar balik sekarang, sebelum bensinnya habis lagi di tengah jalan dan teman-teman ayah yang bawa balok kayu tadi nyusul." "Kela? Kamu yang lakuin ini semua?" Rangga berteriak tak percaya. "Anak durhaka. Hati-hati bicaranya, Pak. Kendali rem mobil Papa ada di tangan Kela sekarang," ancam Kela datar. Seketika Rangga diam 1000 bahasa. "Pulang sekarang. Ibu sudah masak enak. Jangan lupa bayar utang nasi rames tadi ya." "Oh iya, kalian gak punya duit." Sambungan diputus sepihak oleh Kela. Aku tertawa. Tertawa lepas yang sudah lama kutahan. Mereka sedang dalam perjalanan pulang. Lusuh, babak belur, ketakutan, dan saling membenci. "Kerja bagus, jenderal kecil," kataku pada Kela. "Sekarang, ayo kita siapkan panggung penghakiman." Pukul 7 malam. Langit sudah gelap, tapi ruang tamu rumahku terang benderang. Aroma steak wagyu yang baru saja dipanggang memenuhi udara, bercampur dengan wangi lilin aromaterapi lavender yang menenangkan. Kontras sekali dengan nasib 3 orang yang baru saja turun dari truk sayur di depan pagar rumahku. Ya, rupanya bensin mereka benar-benar habis di jalan tol, dan karena tidak punya uang untuk derek, mereka terpaksa memohon-mohon pada truk pengangkut kol untuk menumpang sampai ke sini. Mobil Pajeroku ditinggal begitu saja di bahu jalan tol. Untungnya Kela sudah mengunci posisinya dan aku sudah menyuruh orang bengkel langganan untuk menjemputnya nanti dengan kunci cadangan. Pintu depan terbuka perlahan. Rangga masuk lebih dulu. Wajahnya lebam di bagian pipi kiri. Sisa, "Salam sayang," dari debt collector tadi siang. Bajunya yang tadi pagi licin dan rapi, kini kusut, kotor terkena debu, dan basah oleh keringat. Di belakangnya, Busari berjalan tertatih-tatih, rambut sanggulnya berantakan seperti sarang burung, tanpa alas kaki karena sandalnya putus saat lari tadi. Dan Bella sang pelakor glamor itu kini terlihat seperti kucing kecebur got. Make up luntur, maskara meleleh menghitam di pipi,
dan dia memegang perutnya yang keroncongan. Mereka berdiri di ambang pintu, menatapku yang sedang duduk santai di meja makan mewah, memotong daging yang juici. Di sebelahku, Adrian, pengacaraku, duduk tenang sambil menyesap kopi, dan Kelas sedang asyik bermain tabletnya tanpa menoleh sedikit pun. Indira? Suara Rangga parau, kering, dan lemah. Aku tidak menoleh. Aku memasukkan potongan daging ke mulut, mengunyahnya pelan, menikmati rasanya, baru kemudian meletakkan garpu dengan denting pelan yang menyakitkan telinga. Sudah pulang? Tanyaku datar, tanpa senyum. Liburannya cepat sekali. Katanya mau keluar negeri setelah nikah siri. Rangga berjalan mendekat, langkahnya gontai. Dia hendak duduk di kursi kosong, tapi Adrian mengangkat tangan. Maaf, kursi itu untuk manusia beradab, bukan untuk pencuri, kata Adrian tajam. Rangga terhenti. Wajahnya merah pada menahan malu dan marah. Ini rumahku. Adrian, ngapain kamu di sini? Rumahmu? Aku terkekeh pelan, lalu berdiri dan mengambil sebuah map biru dari tangan Adrian. Aku melemparkan map itu ke atas meja, tepat di depan wajah Rangga yang kucel. Coba baca lagi sertifikat yang kamu curi. Oh maaf, sertifikat palsu yang kamu curi itu. Yang aslinya ada di sini. Baca nama pemiliknya. Rangga gemetar membuka map itu. Matanya membelalak melihat sertifikat asli yang tertera nama, Indira Larasati. Perjanjian pranikah. Rangga, kataku dingin. Kamu lupa? Dulu kamu yang sombong bilang gak butuh harta istri, karena kamu laki-laki sukses. Jadi kita tanda tangan pisah harta. Rumah ini, mobil yang kamu tinggalkan di tol, dan semua aset bisnisku, itu 100% milikku. Kamu gak punya hak satu ubin pun di sini. Bu Sari maju, air mata buayanya mulai keluar. Indira, tega kamu sama suami dan mertua sendiri? Kami ini kelaparan, seharian belum makan, bagi sedikit makananmu itu. Nak, ibu nggak kuat. Ibu lapar? Tanyaku dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Sayang sekali. Makanan ini aku beli pakai uangku. Uang dari wanita yang ibu bilang pelit dan kucel. Bukannya ibu lebih suka makan janji manis Bella yang katanya kaya raya? Aku mengalihkan pandangan ke Bella yang berdiri mematung di pojok ruangan. Dia menatapku dengan tatapan benci bercampur takut. Dan kamu, Bella, aku mengambil satu map lagi. Kali ini map merah. Aku melemparkannya ke lantai, tepat di dekat kakinya. Ambil. Bella ragu-ragu, tapi akhirnya memungutnya. Baca halaman pertama, perintahku. Bella membacanya, dan wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin putih seperti kertas. Bella Citra. Status, pengangguran. Utang kartu kredit, 150 juta. Utang pinjol, 45 juta. Status tempat tinggal, nunggak sewa kos 3 bulan, bacaku lantang, menghafal isi dokumen itu. Rangga menoleh cepat ke arah Bella. Apa? Kamu pengangguran? Kamu bilang bapakmu pengusaha tambang. Bella gemetar, lalu melempar map itu ke wajah Rangga. Ngaca dong. Kamu juga ngaku direktur. Ternyata pengangguran banyak utang. Kamu jebak aku ya? Cukup, bentakku. Suaraku menggema memenuhi ruangan, membuat mereka bertiga terdiam seketika. Aku berjalan perlahan mengelilingi mereka seperti hiu mengelilingi mangsa. Kalian bertiga itu lucu, kataku sinis. Saling menipu, saling memanfaatkan, tapi sok-sokan mau menghancurkan aku. Rangga, kamu pikir aku nggak tahu kamu di PHK setahun lalu? Kamu pikir aku nggak tahu utang judi online kamu 2 miliar? Mendengar angka, 2 miliar, Bu Sari langsung memegang dadanya dan merosot ke lantai. 2 miliar? Rangga? Astaga Gusti. Benar, Bu, lanjutku pada mertuaku yang sedang syok itu. Anak kesayangan ibu ini penjudi gagal. Dan Bella, asal kamu tahu, Rangga mendekati kamu karena dia pikir kamu bisa bayarin utangnya. Dan Rangga, Bella mau sama kamu karena dia pikir kamu bisa lunasin tagihan kartu kreditnya. Kalian itu pasangan serasi. Sama-sama parasit. Cemoohku. Rangga jatuh berlutut. Kakinya seolah tak bertulang lagi. Fakta-fakta yang kulemparkan menghancurkan sisa-sisa ego laki-lakinya.
Dia menunduk dalam-dalam. Indira, maafkan aku, suaranya bergetar hebat. Aku hilaf. Aku janji akan berubah. Tolong aku, debt collector, itu, mereka akan bunuh aku kalau aku nggak bayar besok. Tolong bayarin utang aku sekali ini saja, demi Kela. Jangan bawa-bawa nama Kela. Suara Kela tiba-tiba memotong, tajam dan dingin. Dia menurunkan tabletnya. Ayah bahkan gak ingat ulang tahunku minggu lalu. Ayah cuma ingat Kela kalau butuh hotspot, wifi. Aku menatap Rangga dengan jijik. Dengar ini baik-baik. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Berkasnya sudah di pengadilan. Mulai detik ini, kita bukan suami istri lagi. Dan soal utangmu, itu utang pribadi. Tidak ada sangkut pautnya denganku karena pisah harta. Silakan nikmati dikejar-kejar preman itu. Bella, yang menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sini selain masalah, tiba-tiba meludahi Rangga. Cuy, laki-laki nggak guna, nyesel gue kenal lu. Bella berbalik badan, hendak kabur keluar. Tunggu, Bella, panggil Adrian tenang. Bella berhenti, menoleh takut-takut. Apalagi? Saya mau pergi. Silakan pergi, kata Adrian sambil tersenyum tipis. Tapi hati-hati di depan pagar. Ada dua orang pria berjaket kulit yang sepertinya mencari seseorang bernama Bella Citra soal penggelapan motor kreditan. Good luck, Wajah Bella runtuh. Dia menjerit frustrasi, lalu lari terbirit-birit keluar, menerobos malam, entah kemana. Mungkin ke kantor polisi untuk menyerahkan diri daripada dihajar penagih utang di jalanan. Kini tinggal Rangga dan Busari. Mereka tidak bisa lari. Di luar sana, penagih utang Rangga, yang jauh lebih ganas, sedang menunggu. Rangga merangkak mendekatiku, mencoba meraih kakiku. Indira, tolong aku suamimu. Ibu, tolong ibu juga, Busari ikut bersimpuh, menyatukan kedua tangannya menyembah padaku. Wanita yang dulu selalu menghinaku kucel dan pelit, kini bersujud di kakiku yang memakai sandal rumah berbulu halus. Maafkan ibu, Indira, ibu salah, ibu hilaf. Jangan usir kami, di luar banyak orang jahat. Tangis Busari pecah. Aku menatap mereka dari atas ke bawah. Perasaan lega yang luar biasa menjalar di dadaku. Pemandangan ini, suami dan mertua yang sombong itu kini tak lebih dari pengemis. Aku tidak akan mengusir kalian malam ini, kataku pelan. Mata Rangga berbinar penuh harap. Benarkah? Terima kasih, Aku tahu kamu masih cinta. Jangan salah paham, potongku cepat. Aku tidak mengusir kalian karena aku tidak mau rumahku jadi TKP pembunuhan kalau kalian dihajar preman di depan pagar. Kalian boleh tidur di sini malam ini. Di garasi. Tanpa alas, tanpa selimut, tanpa AC. Garasi? Rangga ternganga. Ya, karena mulai besok pagi, polisi akan datang untuk memproses laporan percobaan pencurian yang kalian lakukan. Jadi, nikmatilah malam terakhir kalian sebagai orang bebas. Di lantai garasi yang dingin itu. Aku berbalik badan, memberi isyarat pada Kela dan Adrian. Ayo makan, Adrian, Kela. Dagingnya keburu dingin. Biarkan sampah-sampah ini merenungi nasibnya. Kami meninggalkan Rangga dan Busari yang menangis meraung-raung di lantai ruang tamu, sementara aku memotong suapan teh kedua dengan rasa kemenangan yang begitu manis. Jauh lebih manis dari dendam apapun. Cahaya matahari pagi itu menyelusup masuk melalui celah-celah ventilasi rumahku yang megah, membawa serta kehangatan yang kontras dengan kebekuan hati orang-orang yang kini terkurung di garasi bawah. Jam dinding raksasa di ruang tengah baru saja berdentang 6 kali. Biasanya, pada jam segini, rumah ini akan riuh dengan suara Busari yang memintaku membuatkan teh herbal khusus yang bahannya harus kubeli di toko organik mahal, atau suara Rangga yang mengeluh karena kemeja kerjanya kurang licin. Namun pagi ini, keheningan di dalam rumah terasa begitu nikmat. Seperti sebuah simfoni kemenangan yang tenang. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Mematut diri. Mengenakan gaun terusan berwarna navy blue yang elegan, memulaskan lipstik merah marun yang berani, warna yang dulu dilarang Rangga karena katanya membuatku terlihat terlalu dominan. Hari ini, aku memang dominan. Aku menyisir rambutku,
menatap pantulan mataku sendiri. Tidak ada lagi Indira yang lemah, yang menunduk takut jika mertua berdeham. Yang ada hanyalah Indira sang eksekutor. Ibu, kopi ibu sudah siap. Suara Kela terdengar dari interkom kamar. Putriku itu, sang arsitek di balik semua kekacauan indah ini, sudah bangun lebih dulu. Aku turun ke lantai bawah dengan langkah pasti. Di meja makan, sarapan mewah sudah tersaji. Bukan bubur ayam pinggir jalan seperti biasa, melainkan English breakfast lengkap dengan sosis bratwurst, telur mata sapi setengah matang, kacang merah, dan roti gandum panggang. Wanginya memenuhi seluruh ruangan. Wangi kemewahan yang selama ini dinikmati oleh parasit-parasit itu, kini sepenuhnya milikku dan Kela. Bagaimana tamu kita di hotel garasi? Tanyaku sambil menyesap kopi Arabica yang pekat. Kela tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya memutar layar tabletnya ke arahku. Tampilan CCTV hitam putih garasi terlihat jelas. Pemandangannya menyedihkan sekaligus memuaskan. Rangga dan Bu Sari tidur meringkuk di lantai semen yang dingin, beralaskan kardus bekas air mineral yang mereka temukan di sudut. Tidak ada selimut. Tidak ada bantal. Di sudut garasi, terlihat noda basah, mereka terpaksa buang air kecil di sana karena pintu terkunci rapat. Wajah mereka kotor, penuh debu dan sisa air mata yang mengering. Rangga yang biasanya necis dengan jam tangan Rolex, palsu, di tangannya, kini tampak seperti gelandangan yang kalah judi. Bu Sari, wanita yang selalu memamerkan cincin emas di setiap jari gemuknya, kini meringkuk seperti udang kering, memeluk lututnya sendiri. Suhu garasi semalam turun sampai 18 derajat. Cukup dingin untuk membuat tulang linu, tapi tidak mematikan, lapor Kela dengan nada profesional, seolah sedang membedah katak di laboratorium sekolah. Dan sensor suara menangkap mereka bertengkar hebat jam 3 pagi tadi. Saling menyalahkan. Bu Sari menampar Rangga 2 kali. Aku tersenyum tipis. Bagus. Energi mereka sudah terkuras. Mental mereka sudah hancur. Sekarang saatnya kita hancurkan sisa harga diri mereka di depan publik. Aku berjalan menuju jendela depan, menyibakkan tirai sutra yang berat. Di luar, skenario tahap akhir sudah mulai berjalan. Halaman depan rumahku mulai ramai. Bukan kebetulan. Semalam, aku meminta Adrian, pengacaraku, untuk menyebarkan rumor kecil di grup WhatsApp bapak-bapak komplek bahwa akan ada lelang penyitaan barang di rumah Rangga pagi ini. Ditambah lagi, kehadiran mobil patroli polisi yang sengaja kuparkir di ujung jalan sejak subuh, berkat koneksi Adrian dengan Kapolsek setempat, memancing rasa penasaran warga yang luar biasa. Tetangga-tetangga yang selama ini hanya tersenyum palsu, kini berkumpul bak semut melihat gula. Bu Yati, ratu gosip komplek yang rumahnya 3 blok dari sini, bahkan sudah berdiri di barisan depan dengan daster batiknya, berpura-pura menyapu jalanan di depan pagarku yang sebenarnya bersih. Pak RT terlihat sedang berbicara serius dengan satpam komplek. Panggung sudah siap. Penonton sudah hadir. Saatnya aktor utama keluar. Kela, buka pintu garasinya. Tapi pelan-pelan saja. Biar dramatis, perintahku. Siap, komandan. Bunyi BZZZZZT mekanis terdengar saat rolling door garasi perlahan terangkat. Aku berjalan keluar menuju teras, diikuti Adrian yang membawa tumpukan map tebal. Kami berdiri di posisi strategis, cukup tinggi untuk dilihat semua orang, tapi cukup jauh untuk tidak tersentuh bau apek dari garasi. Cahaya matahari pagi yang terik langsung menembus kegelapan garasi. Rangga dan Bu Sari, yang terbiasa dalam gelap selama 12 jam terakhir, menyipitkan mata silau. Mereka tampak bingung sejenak, seperti tikus yang baru keluar dari got. Keluar, bentakku. Suaraku tidak keras, tapi tajam dan bergema di keheningan pagi. Rangga tersentak. Dia melihatku berdiri di atas, lalu melihat gerbang pagar yang terbuka lebar di mana puluhan pasang mata tetangga menatapnya. Rasa malu itu seharusnya ada, tapi insting bertahan hidupnya yang licik ternyata lebih cepat bekerja. Dia memapah ibunya berdiri. Dengan langkah tertatih, kaki pincang, dan baju yang bau pesing, mereka berjalan keluar garasi menuju halaman paving block. Begitu mereka sampai di tengah halaman, Rangga melakukan hal yang tak terduga. Dia melepaskan pegangannya pada Bu Sari, lalu menjatuhkan diri berlutut di aspal kasar, menghadap ke arah kerumunan warga di luar pagar. Tolong!
Tolong kami, teriak Rangga serak, air mata buayanya mengalir deras. Dia menunjukku dengan jari telunjuk yang gemetar kotor. Istri saya gila. Indira sudah gila, Pak RT. Bu Yati, tolong. Dia menyekap saya dan ibu saya yang tua renta di garasi semalaman. Dia tidak memberi kami makan. Dia menyiksa kami. Sontak, kerumunan warga berdengung. Hah? Disekap? Bisik Bu Yati keras-keras. Masa sih Bu Indira begitu? Kelihatannya kalem, sahut tetangga lain. Tapi lihat itu Pak Rangga, kasihan banget, kayak gembel. Bu Sari juga sampai pucat begitu. Melihat reaksi warga yang mulai goyah, Bu Sari ikut ambil peran. Dia menjatuhkan dirinya di samping Rangga, bersujud sambil menangis meraung-raung. Aktingnya luar biasa, layak dapat piala citra. Ya Allah, Gusti, salah apa saya punya menantu begini? Ratap Bu Sari, suaranya parau menyayat hati. Saya cuma minta uang sedikit buat berobat jantung. Pak, Bu, malah dikurung. Dia mau bunuh saya pelan-pelan supaya warisan anak saya jatuh ke dia semua. Dia punya selingkuhan. Dia mau usir kami. Fitnah itu meluncur begitu mulus dari mulut wanita tua itu. Pak RT, seorang pria parubaya yang bijak namun mudah iba, membuka pagar dan melangkah masuk. Bu Indira mohon maaf. Ini ada apa ya? Apa benar tuduhan Pak Rangga? Menyekap orang itu pidana loh, Bu. Kalau ada masalah rumah tangga, bisa dibicarakan baik-baik. Rangga menyeringai tipis di balik tundukan kepalanya. Dia pikir dia menang. Dia pikir dia bisa membalikan fakta dan membuatku terlihat sebagai istri durhaka yang kejam. Dia lupa, aku bukan lagi Indira yang dulu. Aku menuruni anak tangga teras satu persatu. Bunyi heels sepatuku beradu dengan ubin marmer, tak, menciptakan irama intimidasi. Aku berhenti tepat 2 meter di depan mereka. Aku tidak marah. Aku tidak menangis. Aku tertawa. Tawa renyah yang membuat semua orang terdiam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sapaku dengan suara lantang namun anggun. Terima kasih sudah peduli dengan drama pagi ini. Tapi sebelum kalian termakan air mata palsu dari 2 penipu ulung ini, izinkan saya meluruskan ceritanya. Dia bohong, sela Rangga panik. Jangan dengarkan dia. Dia sakit jiwa. Diam kamu, bentak Adrian. Suara bariton pengacaraku itu menggelegar, membuat Rangga ciut. Biarkan klien saya bicara, atau saya akan tambahkan pasal pencemaran nama baik dalam tuntutan Anda nanti. Aku mengangguk pada Kela. Putri jeniusku itu keluar membawa sebuah kotak kardus besar yang kemarin dibawa kabur Rangga. Kela berjalan ke tengah halaman, lalu dengan gerakan teatrikal, menumpahkan isi kardus itu ke paving block. Bruk! Tumpukan uang kertas berhamburan. Tapi saat angin bertiup, uang-uang itu melayang ringan. Warga yang melihat dari dekat terbelalak. Loh? Itu kan uang monopoli, celetuk Pak Satpam yang memungut selembar. Uang mainan? Benar, Pak, kataku. Kemarin sore, saat saya sedang tidak di rumah, suami saya yang tercinta ini, Rangga Permana, beserta ibunya, Bu Sari, diam-diam membobol brankas di kamar saya. Mereka mengambil sertifikat rumah, perhiasan, dan uang tunai yang mereka kira tabungan masa depan anak saya. Mereka kabur membawa mobil Pajero saya, meninggalkan sepucuk surat bahwa mereka akan menikah siri dengan wanita lain bernama Bella, dan menceraikan saya. Warga terperangah. Suara, "Haah," panjang terdengar serempak. Tapi, lanjutku sambil tersenyum miring menatap Rangga yang kini pucat pasi. Tuhan itu maha sutradara. Rangga tidak tahu bahwa saya sudah mencium niat busuknya. Saya sudah menukar isi brankas itu dengan sampah. Uang mainan, perhiasan plastik, dan sertifikat rumah hasil fotokopi warna. Jadi, Bu Yati menutup mulutnya tak percaya. Mereka maling di rumah sendiri, tapi yang dimaling ternyata barang palsu. Tepat sekali, Bu Yati. Dan coba tebak kenapa mereka kembali ke sini pagi ini dengan kondisi menyedihkan begini. Aku berjalan mengelilingi Rangga. Karena saat mereka sampai di tengah jalan, mobilnya mogok, karena putri saya mematikan mesinnya dari jarak jauh, dan mereka baru sadar kalau mereka tidak punya uang sepeser pun. Wanita selingkuhan Rangga kabur setelah tahu Rangga ternyata kere. Dan sekarang,
Setelah tidak punya tempat tujuan, mereka kembali ke sini. Mengemis. Bohong. Itu semua rekayasa dia. Rangga masih mencoba menyangkal, tapi suaranya mulai kehilangan tenaga. Saya orang kaya. Saya direktur. Saya punya aset miliaran. Direktur? Aku memberi kode pada Adrian. Adrian membuka map biru, mengeluarkan selembar kertas dengan kop surat perusahaan. Dia membacakannya dengan lantang. Surat keputusan pemutusan hubungan kerja, PHK. Atas nama, Rangga Permana. Tanggal, 14 Februari tahun lalu. Alasan, indisipliner dan dugaan penggelapan dana operasional kecil. Hening. Benar-benar hening. Setahun, Rangga, kataku dingin. Sudah setahun kamu nganggur. Setiap pagi kamu pamit kerja pakai jas. Ternyata kamu cuma nongkrong di warkop atau main judi slot. Selama setahun ini, siapa yang bayar listrik rumah ini? Siapa yang bayar makan ibumu yang selera makannya kayak pejabat itu? Siapa yang bayar sekolah kelak? Saya. Dari hasil bisnis online yang kalian hina sebagai uang receh. Rangga tertunduk dalam. Bahunya bergetar. Dia tidak bisa membantah fakta tertulis itu. Dan soal Ibu Sari, aku beralih menatap mertuaku. Wajahnya pias. Ibu bilang saya menyiksa ibu? Ibu lupa, minggu lalu ibu bilang ke Bu Yati kalau saya ini menantu pelit karena cuma kasih uang belanja 5 juta sebulan? Ibu bilang masakan saya kayak makanan kucing? Padahal ibu tahu, 5 juta itu uang keringat saya, bukan uang anak ibu. Bu Yati langsung menyambar. Iya benar. Bu Sari pernah ngomong gitu pas beli sayur. Katanya Bu Indira pelit, padahal Bu Indira sering bagi-bagi makanan ke pos satpam. Simpati warga berbalik 180 derajat. Tatapan kasihan berubah menjadi tatapan jijik. Dasar tidak tahu diri, gumam seorang bapak-bapak. Sudah numpang, maling, fitnah lagi. Sudah jatuh miskin, belagu, timpal yang lain. Suasana semakin memanas. Rangga dan Bu Sari kini benar-benar terpojok di tengah halaman, dikelilingi oleh tatapan menghakimi dari tetangga yang selama ini mereka coba pameri kekayaan palsu. Tiba-tiba, suara sirine pendek berbunyi lagi. Wiyuyu. 2 orang polisi berseragam lengkap turun dari mobil patroli, didampingi 2 orang berbadan tegap dengan pakaian preman, tim reserse. Mereka membelah kerumunan warga. Selamat pagi. Apa benar ini kediaman Bapak Rangga Permana? Tanya petugas polisi itu tegas. Rangga mendongak. Wajahnya kini seputih kertas. Saya, Pak. Kami dari Polsek setempat. Kami menerima laporan resmi atas dugaan tindak pidana pencurian dalam keluarga dengan pemberatan, serta pemalsuan dokumen aset yang dilaporkan oleh saudari Indira, kata polisi itu sambil mengeluarkan surat penangkapan. Selain itu, rekan saya dari unit siber juga ingin meminta keterangan Anda terkait laporan dari beberapa korban mengenai investasi bodong yang Anda jalankan melalui aplikasi judi online. Investasi bodong. Rupanya Rangga punya dosa lain yang baru terungkap. Rangga mundur, kakinya lemas. Dia mencoba merangkak mundur menjauhi polisi. Enggak mungkin ini salah paham. Pak, jangan tangkap saya bisa bayar. Bayar pakai apa? Uang monopoli? Sindir Pak polisi itu tajam. Klik. Suara borgol besi mengunci kedua pergelangan tangan Rangga terdengar begitu nyaring di pagi yang sunyi itu. Rangga menjerit histeris. Ibu, tolong Rangga, Bu, Indira, sayang, tolong aku, cabut laporannya. Aku suamimu. Ingat kelak, kasihan kelak kalau ayahnya di penjara. Aku menatapnya datar. Kelak sudah lama kehilangan sosok ayah. Sejak kamu lebih memilih judi daripada bayar SPP-nya. Bawa dia, Pak. Polisi menyeret Rangga yang meronta-ronta seperti anak kecil tantrum. Dia menangis, memohon, bahkan mencoba menggigit tangan polisi, yang hanya membuatnya dihadiahi pukulan ringan di tengkuk agar diam. Warga menyoraki saat dia dimasukkan ke kursi belakang mobil polisi yang sempit. Syukurin, penyakit masyarakat. Mampus lu. Gaya selangit, utang melilit. Kini, tersisa 1 orang di tengah halaman. Bu Sari.
Dia duduk bersimpuh sendirian di tengah tumpukan uang mainan. Polisi tidak menangkapnya karena aku tidak memasukkan namanya sebagai tersangka utama, hanya saksi yang mungkin akan dipanggil nanti. Tapi baginya, nasib ini mungkin lebih buruk dari penjara. Bu Sari menatap sekeliling. Tidak ada lagi anak kebanggaannya. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada rumah megah. Dia menatapku dengan mata yang sudah bengkak. Indira, nak, ibu minta maaf. Ibu hilaf. Ibu sudah tua, nak. Jangan biarkan ibu menggelandang. Ibu mau tidur di mana nanti malam? Aku melangkah mendekatinya. Untuk terakhir kalinya. Aku berjongkok di hadapannya, menatap matanya dalam-dalam. Ingat Bu, waktu ayah saya sakit keras 2 tahun lalu, ibu melarang Rangga meminjamkan uang untuk biaya rumah sakit ayah saya. Ibu bilang, jangan buang uang buat orang yang sudah mau mati. Ingat itu, Bu? Bu Sari gemetar. Bibirnya keluh. Dia ingat. Tentu saja dia ingat. Sekarang, saya kembalikan kata-kata itu. Saya tidak akan membuang uang saya untuk memelihara orang jahat di rumah saya. Bisikku dingin. Aku berdiri, lalu merogoh saku dasterku. Aku mengeluarkan selembar uang Rp50.000. Uang asli. Aku letakkan uang itu di tangan Bu Sari yang keriput. Ini ongkos ojek. Cukup untuk sampai ke terminal. Di sana banyak bus ke kampung halaman ibu. Silakan pulang ke kampung, minta tolong sama saudara-saudara yang dulu sering ibu hina miskin. Siapa tahu mereka masih punya hati. Kalau tidak ya, ibu bisa belajar mandiri. Indira, 50.000, buat makan saja kurang. Itu lebih banyak dari yang ibu kasih ke pengemis yang lewat depan rumah kemarin. Ibu cuma kasih 1.000 perak sambil ngomel. Kan? Pergi. Sekarang. Bu Sari mencoba mencari pembelaan dari tetangga. Bu RT, tolong saya. Bu RT membuang muka, sibuk membetulkan kerudungnya. Aduh, maaf Bu Sari, saya lagi sibuk. Lagian saya takut nanti dituduh nyekap ibu lagi. Bu Yati. Ih, jangan dekat-dekat saya. Bau pesing. Bu Yati menutup hidung dan mundur. Tidak ada satupun yang membela. Hukuman sosial telah jatuh. Dengan sisa-sisa tenaganya, Bu Sari berdiri. Dia mengambil kantong kresek hitam berisi baju-baju kotornya, satu-satunya harta yang dia miliki sekarang. Dengan langkah tertatih, pincang, dan diiringi tatapan sinis ratusan mata, dia berjalan keluar gerbang rumahku. Sosoknya yang dulu angkuh, yang selalu berjalan dengan dagu terangkat, kini bungkuk dan hina. Dia berjalan menyusuri aspal panas, sendirian, menuju ketidakpastian yang mengerikan. Aku melihat punggungnya menjauh sampai hilang di tikungan jalan. Kela memegang tanganku. Puas, Bu? Aku menghela napas panjang, beban bertonton rasanya terangkat dari pundakku. Sangat. Sekarang, ayo kita panggil jasa pembersih rumah profesional. Ibu mau setiap inci jejak mereka dibersihkan pakai disinfektan. Ibu mau rumah ini wangi lagi. Pagi itu, di bawah sinar matahari yang semakin terik, aku tidak hanya membersihkan rumahku dari kotoran. Aku membersihkan hidupku dari parasit yang selama 10 tahun menggerogoti bahagiaku. 6 bulan kemudian, angin musim gugur di Zurich, Swiss, berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk namun menyegarkan. Daun-daun maple berwarna keemasan berguguran, menutupi jalanan berbatu di sekitar danau Zurich yang airnya jernih seperti cermin. Aku duduk di sebuah bangku taman panjang, membungkus tubuhku dengan coa tebal berwarna krem dan syal cashmere yang hangat. Di tanganku ada secangkir coklat panas Swiss asli yang kental. Di hadapanku, pemandangan pegunungan Alpen yang tertutup salju di kejauhan terlihat begitu megah. Jauh. Sangat jauh dari drama teriakan dan bau ape garasi di Jakarta 6 bulan lalu. Ibu, lihat ini. Suara riang kela memecah lamunanku. Putri jeniusku itu berlari kecil ke arahku sambil melambaikan sebuah sertifikat besar berbingkai emas, dan sebuah medali berat yang tergantung di lehernya. Juara 1, Bu. Gold medal untuk kategori cyber security tingkat junior. Serunya, wajahnya merona merah karena dingin dan bahagia. Aku meletakkan cangkirku, berdiri, dan memeluknya erat-erat. Selamat, sayang. Ibu tahu kamu pasti bisa.
Algoritma buatanmu memang tidak ada lawan. Kela terkikik. Dia terlihat berbeda sekarang. Pipinya lebih berisi, matanya bersinar cerah di balik kacamata bingkai trendy yang baru kami beli di butik lokal. Tidak ada lagi sorot mata dingin, waspada, dan penuh beban dewasa seperti saat dia menyusun rencana balas dendam dulu. Di sini, dia kembali menjadi anak usia 10 tahun yang ceria, yang hobi makan es krim dan main game, meski otaknya tetap setara dengan profesor. Hadiahnya lumayan, Bu. Bisa buat nambah modal ibu beli properti di sini, canda Kela sambil duduk di sebelahku. Aku tertawa. Simpan saja uangmu, nona kecil. Uang ibu sudah lebih dari cukup. Memang benar. Setelah kejadian itu, rezekiku seolah bendungan yang jebol. Tanpa beban pengeluaran untuk gaya hidup Rangga dan Bu Sari yang boros, tabunganku melesat naik. Ditambah lagi, kasus perceraianku yang viral, karena video penangkapan Rangga direkam warga dan masuk akun gosip, justru membuat bisnis onlineku makin dikenal. Orang-orang bersimpati dan kagum dengan caraku melawan. Aku memanfaatkan momentum itu untuk rebranding. Sekarang, aku bukan lagi sekadar penjual tas bekas, tapi investor properti yang mulai merambah pasar internasional, dibantu oleh Adrian yang kini menjadi mitra bisnis sekaligus sahabat terbaikku. Rumah penuh kenangan buruk di Jakarta itu sudah kujual sebulan setelah putusan cerai keluar. Aku tidak mau menyimpan jejak masa lalu. Uang hasil penjualannya kugunakan untuk membeli apartemen mewah di Jakarta Selatan dan modal awal untuk memulai hidup baru di sini, menemani Kela yang mendapat beasiswa sekolah teknologi di Swiss. Namun, di tengah kedamaian ini, sesekali Adrian masih mengirimiku laporan karma, sebutan iseng kami untuk update nasib para antagonis di masa lalu. Aku tidak memintanya, tapi Adrian bilang, ini penting, supaya kamu tahu bahwa keadilan itu nyata. Aku membuka ponselku, mengecek email terbaru dari Adrian yang masuk tadi pagi. Ada beberapa foto dan laporan panjang. Subjek, laporan karma, update bulan ini. Foto pertama, sebuah ruangan suram dengan jeruji besi. Itu adalah foto candid yang diambil rekan Adrian saat mengunjungi lapas Cipinang. Di sudut sel yang padat dan kotor, terlihat sesosok pria kurus kering, botak, dengan wajah penuh lebam. Itu Rangga. Laporan Adrian berbunyi, mantan suamimu sedang menikmati masa orientasi yang tak berkesudahan di penjara. Kasusnya yang mencuri harta istri dan menipu investasi membuatnya jadi bulan-bulanan narapidana lain. Di penjara, pencuri harta keluarga adalah kasta terendah. Dia dipaksa menjadi tukang pijat dan tukang cuci celana dalam napi senior. Utang judinya di luar sana masih berbunga. Debt collector menunggunya di gerbang penjara 3 tahun lagi. Dia menderita depresi berat, sering berteriak-teriak memanggil namamu saat tidur. Dia hancur, Indira. Hancur sehancur-hancurnya. Aku menatap foto itu tanpa rasa kasihan. Hanya rasa hampa. Pria yang dulu gagah dan sombong itu, kini tak lebih dari sampah yang dia pilih sendiri. Foto kedua, sebuah mugshot atau foto tahanan wanita. Bella alias Bella Citra divonis 2 tahun penjara atas kasus penipuan berantai. Ternyata selain menipu Rangga, dia juga buronan kasus arisan bodong di Surabaya. Di penjara wanita, dia tidak bisa lagi bersolek. Wajahnya jerawatan parah karena stres dan air penjara yang kotor. Kabarnya dia sering berkelahi memperebutkan jatah makanan. Kecantikan yang dia banggakan untuk memikat suami orang, kini sudah layu total. Dan yang terakhir, laporan tentang Bu Sari. Tidak ada foto, hanya deskripsi tertulis yang membuatku merinding. Mertuamu atau mantan mertuamu, nasibnya paling tragis. Setelah diusir warga dan ditolak saudara-saudaranya di kampung karena tabiat buruknya di masa lalu, dia kembali ke kota. Dia tidak punya KTP, tidak punya uang, tidak punya fisik untuk kerja kasar. Dia kini tinggal di sebuah gubuk liar di pinggiran rel kereta api. Kerjanya memungut botol plastik. Kemarin, salah satu timku melihatnya sedang mengais sisa nasi kotak di tong sampah sebuah restoran Padang. Dia terlihat bicara sendiri, memanggil-manggil nama Kela. Dia sudah mulai pikun, hidup dalam penyesalan dan kemiskinan absolut. Aku menutup email itu, mengunci layar ponsel. Kenapa, Bu? Berita buruk? Tanya Kela yang melihat perubahan ekspresiku.
Bukan. Berita adil, jawabku pelan. Mereka mendapatkan persis apa yang mereka tanam. Tidak lebih, tidak kurang. Kela mengangguk mengerti. Dia memegang tanganku yang dingin karena suhu udara. Bu, lupakan mereka. Lihat ke depan. Ada danau, ada coklat panas, ada aku. Aku tersenyum menatap putriku. Benar. Mengapa aku harus membuang waktu memikirkan masa lalu yang sudah membusuk? Ketika masa depan yang cerah ada di depan mata, aku merogoh saku coatku yang dalam. Di sana, jari-jariku menyentuh benda kecil yang keras dan dingin. Cincin kawin emas seberat 5 gram. Benda terakhir yang masih kusimpan. Dulu, cincin ini adalah simbol janji suci. Simbol harapan bahwa aku akan menua bersama Rangga. Tapi ternyata, cincin ini hanyalah belenggu yang menahanku dalam penderitaan selama 10 tahun. Aku mengeluarkan cincin itu. Sinar matahari memantul lemah di permukaannya yang sudah banyak goresan, seperti hatiku dulu. Ki, kamu keberatan kalau ibu membuang sampah terakhir ini? Tanyaku sambil menunjukkan cincin itu. Kela menggeleng mantap. Buang saja, Bu. Itu bukan perhiasan. Itu beban. Aku berdiri, berjalan mendekati tepi danau. Airnya tenang, memantulkan langit biru. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara Swiss yang bersih dan bebas polusi. Bebas dari kebohongan. Bebas dari manipulasi. Aku mengayunkan tanganku sekuat tenaga. Wus. Cincin itu melayang di udara, berkilau sesaat sebelum jatuh membelah permukaan air danau. Plung. Riak kecil tercipta, meluas sebentar, lalu menghilang. Ditelan kedalaman air yang dingin dan gelap. Cincin itu kini terkubur di lumpur dasar danau, bersama semua kenangan pahit tentang Rangga, Busari, dan pengkhianatan mereka. Selamat tinggal, bisikku pada angin. Saat aku berbalik badan, aku merasa sangat ringan. Seolah-olah gravitasi bumi berkurang separuhnya. Kela sudah berdiri menungguku, mengulurkan tangannya. Ayo, Bu. Kita makan fondue keju? Aku lapar habis presentasi. Aku menyambut uluran tangan kecilnya yang hangat. Ayo. Apapun yang Tuan Putri mau. Ibu traktir. Kami berjalan beriringan meninggalkan tepi danau, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi guguran daun maple. Langkah kami ringan, tawa kami lepas. Di belakang kami, masa lalu sudah tenggelam. Di depan kami, dunia membentang luas, siap untuk kami taklukkan. Aku, Indira, bukan lagi korban. Aku adalah pemenang. Dan ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari babak baru kehidupanku yang sesungguhnya. Hidup yang kulindungi dengan cakar dan taring, dan kini kunikmati dengan senyum dan ketenangan.